Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Edi Rahman di sini. Di sini kita akan belajar bersama tentang teori perilaku konsumen, di mana di teori perilaku konsumen ini kita akan melihat dari pendekatan ordinal atau analisis kurva indifference. Baik, langsung saja. Yang maksud dengan pendekatan ordinal di sini adalah berbicara tentang mendasarkan pada asumsi bahwa kepuasan tidak bisa dikuantitatifkan. Antara satu konsumen dengan konsumen yang lain akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Nah, oleh karena itu, kemudian muncullah pendekatan ordinal yang menunjukkan tingkat kepuasan mengkonsumsi barang dalam model kurva kepuasan yang sama atau sering disebut sebagai indifferent curve. Nah, kemudian untuk memahami dari pendekatan ordinal ini, kita akan menggunakan asumsi dasar. Nah, asumsi dasar untuk membangun konsep ini adalah yang pertama adalah konsep yang sering disebut sebagai konsumsi rasional. Artinya adalah di mana konsumen ini memaksimalkan kepuasannya dengan pendapatan pada harga pasar tertentu, dan konsumen dianggap mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai informasi pasar. Nah, kemudian utility ini bersifat ordinal, artinya konsumen cukup memberikan ranking atau peringkat kombinasi mana saja yang ia sukai. Nah, kemudian konsumen lebih menyukai lebih banyak dibandingkan lebih sedikit, artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi, ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan yang dimiliki. Nah, kemudian di pendekatan ordinal ini yang perlu dipahami juga, dia menganut namanya hukum diminishing marginal rate of substitusi atau MRS. Artinya adalah bila konsumen menaikkan konsumsi barang yang satu akan menyebabkan penurunan konsumen barang atau konsumsi barang yang lain. Yang kemudian total utility yang diperoleh konsumen ini tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsikan. Yang kemudian yang ketiga bersifat konsistensi dan transitivity of choice. Artinya bila barang A lebih disukai daripada barang B dan barang C lebih disukai dari barang C, maka barang A ini lebih disukai dari barang B dan barang B lebih disukai dari C. Nah, kesimpulannya bahwa A lebih besar daripada B, B lebih besar daripada C, maka C lebih disukai daripada maka barang A lebih disukai daripada barang C. Yang kemudian di indifferent curve sendiri ini merupakan kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dua macam barang yang ingin dikonsumsi oleh seorang individu pada tingkat kepuasan yang sama. Nah, ciri-ciri daripada indifferent curve yang pertama adalah ini bereleng slope negatif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ingin mengkonsumsi barang X lebih banyak, maka harus mengorbankan konsumsi terhadap barang Y. Ya, kemudian cembung ke titik origin atau convex, artinya derajat penggantian antara barang konsumsi semakin menurun. Hal ini masih berkaitan dengan hukum Gaussian, di mana apabila pada titik tertentu semakin banyak mengkonsumsi barang X akan mengakibatkan kehilangan atas barang Y. Artinya lah tidak begitu berarti dan sebaliknya atas barang Y. Dan yang kemudian ciri-ciri dari indifferent curve ini adalah tidak saling berpotongan. Artinya kurva indifference ini menggambarkan kombinasi dua macam input untuk menghasilkan output yang sama. Kemudian turun dari kiri ke kanan bawah, turun dari kiri atas ke kanan bawah ini untuk kombinasi antara barang X dan Y. Artinya semakin ke kanan atas ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan. Nah, kita lihat sini adalah bentuk dari kurva indifferent. Nah, artinya adalah titik A dan titik B ini merupakan kombinasi di mana kombinasi barang X dan barang Y dalam untuk memenuhi kepuasan. Di sini adalah di mana barang Y ini dikonsumsi dengan barang X untuk menghasilkan kepuasan. Kombinasi antara barang X dan barang Y ini ada di titik A dan titik B. Nah, yang kemudian asumsi
yang berikutnya adalah model utilitas secara ordinal, yaitu kepuasan konsumen tidak dapat diukur dalam satuan apapun. Yang kemudian utilitas konsumen ini sama dengan fungsi barang X, Y, Z dan sebagainya, sehingga keseimbangan kepuasan konsumen ini ada di mana MRS XY ini didapati dari delta Y per delta X, dan ini menghasilkan kepuasan marginal utility X per marginal utility Y. Nah, kemudian maksimasi kepuasan konsumen ini dibatasi garis anggaran. Artinya tidak semaunya seorang konsumen untuk meningkatkan kepuasan, tapi di satu sisi konsumen harus tunduk pada garis anggaran atau anggaran atau budget. Nah, yang dimaksud dengan garis anggaran sini adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Nah, konsumen ini hanya mampu membeli sejumlah barang yang terletak pada atau sebelah kiri garis anggaran atau budget line. Nah, garis anggaran ini yang saya jelaskan adalah garis yang merah, ini garis anggaran. Artinya garis anggaran garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Sehingga persamaan secara matematika, ini sebagai tambahan saja ya, income ini di mana pembeli barang X kali PX harga barang X ditambah dengan barang Y dikali dengan harga barang Y itu sendiri. Nah, yang kemudian kita akan melihat kurva anggaran dan perubahan anggaran. Sekali kurva anggaran dan perubahan anggaran. Nah, di sini dijelaskan ada dua kurva, di mana kurva sebelah kiri ini menunjukkan adalah pergeseran garis anggaran dari A1 ke A2 ini naik jumlah Y dan jumlah X ini disebabkan oleh naiknya anggaran konsumen. Artinya semakin tinggi anggaran, semakin banyak anggaran, maka secara logika dan secara teori juga maka akan meningkatkan jumlah kepuasan dan meningkatkan juga peningkatan barang yang akan dikonsumsi. Nah, kemudian di kurva sebelah kanan ini menunjukkan bahwa pergeseran kurva anggaran A1 ke A2 ini naiknya jumlah X dan Y tetap ini disebabkan oleh turunnya harga barang X lagi sekali, dan asumsi barang Y yang kemudian di titik A1 naik ke A2 ini menunjukkan bahwa atau disebabkan oleh turunnya harga barang X sehingga menaikkan daripada permintaan daripada barang X tersebut. Sekali karena harga barang X ini turun, maka akan meningkatkan jumlah barang X meningkat dari A1 ke A2. Nah, yang kemudian yang berikutnya efek substitusi dan efek pendapatan. Di efek substitusi dan efek pendapatan ini bukan cerminan dari yang saya jelaskan di atas ini, dari kurva ini. Yang ini merupakan efek pendapatan, ini merupakan efek dari substitusi, itu maksudnya. Nah, di efek substitusi sini, ini adalah perubahan kuantitas suatu barang yang diminta jika terdapat perubahan harga, sementara pendapatan atau disesuaikan agar tingkat kepuasan konsumen tetap seperti semula. Yang kemudian efek substitusi ini mengukur perubahan kuantitas sepanjang kurva indifferent mula-mula. Artinya adalah dari efek substitusi ini kita hanya bisa melihat daripada pertama asumsi, menggunakan asumsi-asumsi ya, seperti harga barang Y dulu mengalami tetap tidak ada perubahan, yang kemudian jika terdapat perubahan harga sementara pendapatan disesuaikan agar tingkat kepuasan konsumen tetap seperti semula. Yang kemudian efek substitusi mengukur perubahan kuantitas sepanjang kurva indifferent mula-mula. Sehingga di sini kita lihat bahwa harga barang Y ini tetap, yang kemudian harga barang X ini mengalami penurunan sehingga akan mengakibatkan peningkatan daripada harga barang sehingga akan meningkatkan peningkatan terhadap barang X itu tersebut. Yang kemudian ini asumsi bahwa adanya pendapatan ya, adanya disesuaikan dengan pendapatan tersebut. Ya, kemudian di efek pendapatan ini bukan efek di mana perubahan kuantitas suatu barang yang dikonsumsi jika terjadi perubahan pendapatan real dengan asumsi harga tidak berubah. Seperti yang di kurva yang sebelah sini. Yang kemudian, nah sekarang kita akan melihat kombinasi antara kurva indifference dan pendapatan, di mana pendapatan dilihat dari
garis anggaran. Dan ini bisa menentukan daripada jumlah kepuasan konsumen. Oke, yang pertama di titik IC1 dengan titik A, di titik A ini dan titik B ini menunjukkan kepuasan konsumen belum optimal. Artinya adalah masih bisa ditingkatkan sampai dengan batas garis anggaran yang ini. Nah, di titik di IC2 dengan titik E dan titik E ini, konsumen mencapai titik optimum di mana kurva indifference ini bersinggungan dengan garis anggaran. Artinya di sini menunjukkan bahwa pencapaian konsumen ini dalam konsumsi barang terhadap anggarannya sudah mencapai titik optimum. Yang kemudian di IC3 ini menunjukkan bahwa di titik D dengan anggaran tertentu konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang dan barang X dan barang Y. Ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen untuk meningkatkan barang dan jasa ini tidak bisa ditingkatkan karena garis anggarannya ini kurang atau tidak bersinggungan dengan ada di titik D. Artinya adalah di mana IC ini lebih besar daripada garis anggaran atau anggaran lebih sedikit daripada IC. Ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen untuk memenuhi kebutuhan barang X dan Y ini tidak mencukupi karena dari segi logika adalah tidak ada anggaran, tidak ada pendapatan, tidak ada uang untuk meningkatkan konsumen untuk meningkatkan konsumsi barang dan jasa. Oke, itu penjelasan sesingkatnya di pertemuan kali ini. Ini tugasnya, silakan dikerjakan. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Kalau belum dipahami silakan ditulis di pertanyaan di via grup atau di komen di bawah ini. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.